dari kelompok 4. Saya Betram. Saya Siren. Saya Tiara. Saya Marlin. Saya Gabriela. Pada video ini kami akan menjelaskan tentang Alzheimer. Enjoy! Alzheimer merupakan penyakit otak progresif yang menyebabkan penurunan daya ingat, kemampuan berpikir, dan perilaku. Berikutnya adalah Alzheimer berdasarkan waktu. Penyakit Alzheimer dapat dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu Alzheimer onset awal dan Alzheimer onset akhir. Alzheimer onset awal adalah jenis Alzheimer yang mempengaruhi individu di bawah usia 65 tahun. Jadi, Alzheimer onset awal dapat terjadi pada usia yang relatif lebih muda. Sedangkan Alzheimer onset akhir adalah jenis Alzheimer yang mempengaruhi individu di atas usia 65 tahun. Beda nih dengan Alzheimer onset awal. Jadi, Alzheimer onset akhir lebih umum pada populasi lansia. Yang berikutnya adalah gejala. Alzheimer mempunyai dua gejala, yaitu gejala awal dan gejala lanjut. Gejala awal ada 3 nih, yaitu yang pertama kehilangan memori jangka pendek, yang kedua kesulitan dalam memecahkan suatu masalah, dan yang ketiga kebingungan tempat dan waktu. Yang berikut ada gejala lanjut Alzheimer. Ada 3, yaitu yang pertama perubahan kepribadian dan perilaku, kedua yaitu kesulitan berbicara dan berkomunikasi, dan yang ketiga itu adalah masalah pengenalan wajah dan objek. Alzheimer terjadi karena kerusakan sel saraf di otak, terutama penumpukan zat amyloid dan protein tau. Resiko Alzheimer lebih tinggi seiring bertambahnya usia, faktor genetik, riwayat keluarga, serta kondisi kesehatan lain seperti jantung dan diabetes. Memahami hal ini penting agar kita dapat lebih berwaspada dan melakukan pencegahan sejak dini. Untuk mendiagnosis Alzheimer, dokter dapat melakukan pemeriksaan medis seperti tes memori dan pemindahan otak seperti MRI dan CT scan. Melakukan diagnosis sejak dini dapat membantu keluarga untuk melakukan perawatan dan mendapatkan dukungan yang lebih baik. Alzheimer memang belum bisa disembuhkan, tapi ada banyak cara untuk memperlambat gejalanya. Secara medis, dokter bisa memberikan obat seperti inhibitor kolinesterase atau memantine untuk membantu fungsi daya ingat dan juga fungsi otak. Aktivitas fisik dan sosial juga dibutuhkan, seperti berolahraga ringan, berinteraksi dengan orang lain, juga dapat membantu menjaga fungsi otak dan suasana hati pasien. Selain obat, perawatan non farmakologis juga penting, seperti terapi okupasi, terapi bicara, dan stimulasi kognitif. Dukungan bagi pengidap Alzheimer dan keluarganya sangat penting. Selain untuk mengurangi stres, dukungan juga membantu meningkatkan kualitas hidup. Bentuknya bisa berupa kelompok dukungan, konseling, atau perawatan di rumah. Keluarga juga bisa memanfaatkan organisasi Alzheimer dan sumber dayanya untuk mendapatkan informasi serta bantuan. Dengan dukungan yang penuh kasih, perjalanan menghadapi Alzheimer terasa lebih ringan bagi semua pihak. Yang berikut adalah pencegahan. Ada beberapa strategi pencegahan Alzheimer. Yang pertama adalah gaya hidup sehat seperti diet, olahraga, dan juga tidur yang cukup. Hal ini dapat memproduksi kesehatan otak. Dan yang kedua adalah aktivitas mental, seperti membaca, bermain teka-teki, dan juga belajar hal baru. Dan yang ketiga adalah manajemen kesehatan pada tekanan darah tinggi, kolesterol, dan juga diabetes. Hal ini dapat mengurangi risiko Alzheimer. Dan yang terakhir adalah penelitian terbaru tentang pencegahan. Dan yang terakhir adalah area penelitian seperti pengembangan obat baru untuk mencari obat yang dapat mencegah, memperlambat, serta menghentikan penyakit Alzheimer. Ada juga teknologi untuk diagnosis ini, pemahaman lebih lanjut tentang penyebab dan perkembangan Alzheimer, serta harapan untuk masa depan. Sekian penjelasan dari kami, bersama kami, Lawan Alzheimer. Jaga ingatan, Kenali gejala. Cegah sejak dini, kamu tidak sendiri.